Assalamualaikum. Hari ini, di kesempatan kali ini, Mimin akan berbagi kisah menarik, seru dan dijamin bikin wow gitu. Di mana cerita akan mengisahkan tentang seorang menantu yang terjebak dalam dilema emosional dan moral saat merawat ibu mertuanya yang lumpuh, yang perlahan mengungkapkan perasaan terlarang terhadapnya. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, di tengah malam yang hening, suara kursi roda yang bergeser perlahan terdengar dari kamar belakang. Helmi, yang sedang duduk di ruang tamu dengan cahaya remang, menoleh ke arah suara itu. Tatapannya bertemu dengan mata ibu mertuanya, Hajah Tini, yang penuh dengan sorot yang sulit ia baca, antara luka, kerinduan, dan sesuatu yang lain yang selama ini ia coba abaikan. Tokoh utama dalam kisah ini adalah Helmi, 35 tahun, seorang pria pekerja keras, tampan, dan penuh perhatian. Ia menikah dengan Dina, istri yang ia cintai. Namun, hubungan mereka mulai merenggang sejak kehadiran ibu mertua di rumah mereka. Hajah Tini, 55 tahun, ibu mertua Helmi yang baru setahun terakhir tinggal bersama mereka karena lumpuh akibat kecelakaan. Sebelumnya, ia adalah seorang wanita independen dan kuat. Di balik kelemahannya sekarang, ada rasa sepi yang mendalam dan sebuah rahasia yang tak ingin ia ungkapkan. Dina, 30 tahun, istri Helmi yang ceria, tetapi sering sibuk dengan pekerjaannya. Ia tidak menyadari adanya dinamika aneh antara suaminya dan ibunya. Sudah hampir 1 tahun, Hajah Tini tinggal bersama Helmi dan Dina. Kehadirannya di rumah kecil itu awalnya terasa berat bagi Helmi. Ia harus membagi waktu antara pekerjaan, perhatian untuk Dina, dan kini mengurus ibu mertuanya yang lumpuh. Tapi semakin sering mereka berinteraksi, Helmi mulai menyadari bahwa ada sesuatu tentang Hajah Tini yang membuatnya tidak bisa menjauh. Hajah Tini, meski lumpuh, memiliki karisma yang tak bisa diabaikan. Tatapan matanya, caranya berbicara dengan nada rendah yang memikat, hingga aroma parfum yang samar namun terus menempel di pikirannya. Suatu malam, saat Dina lembur di kantor, Hajah Tini memanggil Helmi untuk membantunya ke kamar mandi. "Helmi, bisa bantu Mama sebentar?" Suara lembutnya memecah keheningan. Helmi segera menghampiri. Ia membantu mengangkat tubuh Hajah Tini dari kursi roda ke tempat tidur. Namun saat ia hendak menjauh, Hajah Tini menggenggam tangannya erat. "Terima kasih," bisiknya. Matanya menatap dalam ke arah Helmi. "Ini sudah tugas saya, Bu," jawab Helmi cepat mencoba menghindari tatapan itu. Tapi hatinya berdebar lebih kencang dari biasanya. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Sentuhan tangan yang sebelumnya biasa saja, kini terasa berbeda. Tatapan Hajah Tini menjadi lebih lama, lebih intens. Helmi mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin hari semakin sulit baginya untuk menjauh. Hajah Tini pun tidak berusaha menutupi perasaannya. Suatu kali ketika mereka berdua berada di ruang tamu, Hajah Tini dengan pelan berkata, "Dina beruntung memiliki kamu, Helmi, tapi terkadang aku iri." "Iri?" Helmi mencoba tidak terlalu memikirkan kalimat itu. Tapi suara lembutnya, senyumnya yang samar, semua itu membuat pikiran Helmi kacau. Hubungan mereka yang awalnya dingin berubah menjadi sebuah ketegangan emosional yang tak terelakkan. Di balik pintu-pintu rumah itu, ada rahasia yang perlahan membakar keduanya. Di malam yang lain, saat Dina tertidur, Hajah Tini memanggil Helmi ke kamarnya. "Aku tahu ini salah," ucapnya lirih, air mata mengalir di pipinya. "Tapi aku tidak bisa menahan diri lagi." Helmi berdiri kaku di ambang pintu, tidak tahu harus maju atau mundur. Hatinya berteriak, tapi tubuhnya seolah tak mau bergerak. Di depan matanya, ada wanita yang rapuh, tapi penuh daya tarik ibu mertuanya sendiri. Dan pada malam itu, batas yang seharusnya tidak pernah dilanggar mulai kabur. Di kamar yang diterangi hanya oleh lampu tidur yang remang, Helmi berdiri di ambang pintu. Suasana terasa berat, seolah udara di sekitarnya menjadi terlalu tebal untuk dihirup.
Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri kencang dan tak teratur. Hajah Tini yang duduk di atas tempat tidur menatapnya dengan mata penuh luka dan keinginan yang ia sendiri tak bisa sembunyikan. Helmi, Hajah Tini memanggil namanya sekali lagi lebih lembut. Suaranya bergetar tetapi tetap terdengar menggoda. Aku tidak bermaksud menyakitimu, tapi kau harus tahu setiap hari aku melihatmu, aku merasa hidup kembali. Helmi menggeleng pelan mencoba mengusir kata-kata itu dari pikirannya. Bu, tolong jangan katakan itu. Ini tidak benar, saya mencintai Dina. Tapi apakah dia mencintaimu seperti aku mencintaimu? Hajah Tini memotong, suaranya berubah lebih tegas. Aku melihat bagaimana dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu sering meninggalkanmu sendirian. Aku di sini, Helmi. Aku selalu ada untukmu. Helmi melangkah mundur, tapi kakinya terasa berat. Hajah Tini mengulurkan tangannya, memegang pergelangan tangan Helmi, membuatnya tak bisa benar-benar menjauh. Sentuhan itu dingin, namun anehnya ada rasa hangat yang menyusup ke dalam hatinya. Bu, ini tidak boleh terjadi, ucap Helmi pelan hampir seperti bisikan. Tapi itu sudah terjadi, jawab Hajah Tini sambil tersenyum kecil. Aku tahu kau merasakannya, aku tahu Helmi. Dia menarik tangannya perlahan, dan Helmi tidak melawan. Ia duduk di sisi tempat tidur, berusaha keras mengendalikan perasaannya. Tapi saat Hajah Tini menggeser tubuhnya mendekat, aroma parfumnya kembali menyelimuti indera Helmi. Malam ini, Dina pulang terlambat, bukan? Tidak ada yang akan tahu, Helmi. Aku hanya ingin kau di sini, tidak lebih dari itu, bisik Hajah Tini. Helmi terdiam tak mampu menjawab. Konflik dalam dirinya semakin membesar. Ia tahu ini salah, tapi ia juga tahu bahwa setiap serat tubuhnya menolak untuk pergi dari ruangan itu. Hajah Tini perlahan mengangkat tangannya menyentuh wajah Helmi. Sentuhan itu lembut, penuh perasaan. Aku hanya ingin merasakan dicintai lagi, Helmi, sekali saja. Kau tidak tahu betapa kosongnya hidupku setelah kecelakaan itu. Helmi menunduk membiarkan jemari Hajah Tini menyusuri wajahnya. Bu, ini tidak akan berakhir baik, gumamnya, suaranya serak. Tidak ada yang perlu tahu, hanya engkau dan aku, sekali saja, jawab Hajah Tini. Suaranya kini lebih rendah, hampir seperti doa. Dalam keheningan itu, Helmi mendekat dan jarak di antara mereka semakin memudar. Di luar kamar, jam berdentang 3 kali, waktu seolah berhenti di dalam rumah itu, meninggalkan dua jiwa yang terperangkap dalam dilema dan nafsu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, hanya bayang-bayang malam yang menjadi saksi. Detik demi detik berlalu di kamar itu, Helmi mencoba menguasai dirinya. Namun, hawa di ruangan terasa panas, meski angin malam berhembus dari jendela yang sedikit terbuka. Hajah Tini menatapnya tanpa berkedip, seolah berusaha membaca keraguan dalam hatinya. Helmi, kau tahu ini bukan hanya soal aku, bukan? Ini tentang kita berdua, bisiknya. Helmi menelan ludah, matanya menatap ke arah lantai. Ia tahu jika ia tak pergi sekarang, ia akan melewati batas yang tak akan pernah bisa ia tarik kembali. Tapi bagaimana dengan Dina? Dia istriku, Bu, ucap Helmi dengan suara bergetar. Hajah Tini tersenyum pahit. Dia adalah anakku dan aku mencintainya, Helmi. Tapi kau tahu bagaimana dia memperlakukanmu. Kau tahu betul bahwa aku melihat rasa sakit di matamu setiap kali dia memilih pekerjaannya daripada kau. Aku hanya ingin merasa hidup lagi, Helmi. Aku tidak meminta banyak. Aku hanya ingin malam ini, setelah itu kau bebas pergi. Helmi tak bisa menyangkal, hubungannya dengan Dina memang mulai renggang sejak beberapa bulan terakhir. Namun, apakah itu alasan untuk membenarkan apa yang sedang terjadi sekarang? Hajah Tini memiringkan tubuhnya sedikit, cukup untuk mendekatkan wajahnya ke Helmi. Kalimat itu menghantam seperti palu godam di kepala Helmi. Sesuatu dalam dirinya ingin berteriak melarikan diri, namun tubuhnya tetap diam. Hajah Tini perlahan menyentuh pipinya, dan entah mengapa ia tidak menolak. Aku tahu engkau merasa bersalah, lanjut Hajah Tini. Tapi ini rahasia kita, tidak akan ada yang tahu. Helmi menatapnya dalam-dalam,
di matanya. Hajatini bukan hanya seorang ibu mertua yang rapuh dan lumpuh. Ada sisi lain dari wanita ini, sisi yang mengingatkannya pada kekuatan, keanggunan, dan godaan yang sulit. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar. Helmi sontak berdiri. Jantungnya berdegup kencang. "Dina!" bisiknya panik. Hajatini tersenyum kecil, tak terlihat takut sama sekali. "Tenang, itu hanya angin. Pintu depan masih terkunci, bukan?" Helmi mengangguk. Namun tubuhnya masih tegang. Ia merasa seperti pencuri di rumahnya sendiri. Meskipun tak ada yang benar-benar terjadi, belum. "Helmi, jika kau pergi sekarang, aku tak akan memintamu kembali. Ini kesempatan terakhir," jawab Hajatini. Suaranya lebih lembut. Helmi menatapnya lama, mencoba mencari jawaban di dalam dirinya. Ia tahu jika ia menyerah malam ini, semua akan berubah hubungannya dengan Dina, hidupnya, bahkan pandangannya terhadap dirinya sendiri. Tapi magnet yang ditarik oleh Hajatini terlalu kuat untuk diabaikan. Dengan langkah pelan, Helmi mendekat lagi ke tempat tidur. Ia duduk di sisi Hajatini, merasakan tangan wanita itu menggenggam jemarinya erat. Di luar kamar, pintu depan tiba-tiba terbuka. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat, menggema di rumah yang sunyi. "Helmi, Mama." Suara Dina memecah kesunyian, membuat tubuh Helmi menegang seketika. Hajatini menoleh ke arah pintu, senyum kecil masih terukir di wajahnya. "Kita lihat saja apa yang akan terjadi," bisiknya pelan, nyaris seperti tantangan. Suara langkah kaki Dina semakin mendekat. Helmi langsung berdiri seperti orang yang baru saja tertangkap basah melakukan kesalahan besar. Keringat dingin membasahi dahinya dan matanya tak bisa lepas dari pintu kamar. "Helmi, Mama, kalian masih bangun?" panggil Dina lagi. Suaranya terdengar lelah, tapi ada nada curiga di dalamnya. Hajatini tetap tenang. Ia tidak bergerak, hanya menatap Helmi dengan pandangan tajam. "Kau ingin aku bicara, atau engkau yang akan melakukannya?" bisiknya dengan senyum tipis yang menggoda. Helmi menggeleng cepat. "Tolong jangan katakan apa-apa," ungkapnya pelan. Suaranya terdengar putus asa. Pintu kamar mulai terbuka perlahan, dan wajah Dina muncul di ambang pintu. Ia mengerutkan kening, melihat Helmi berdiri kaku di sisi tempat tidur ibunya. "Kenapa engkau di sini, Mas? Ada apa?" Helmi membuka mulut mencoba mencari alasan, tapi otaknya seolah beku. Aku cuma bantu Mama. Dia butuh sesuatu," jawabnya gugup. Dina menatap Helmi, lalu beralih pada ibunya yang masih duduk tenang di tempat tidur dengan tatapan netral. "Mama butuh apa?" tanyanya. Matanya menyipit sedikit seperti sedang mencoba membaca situasi. Hajatini dengan suara lembut dan wajah polos menjawab, "Aku minta tolong Helmi ambilkan air tadi, tapi aku lupa bilang kalau ada air di meja kecil di sini. Maaf kalau bikin gaduh, Nak." Dina menghela napas panjang, tampaknya menerima alasan itu. "Mas, besok kerja kan? Udah malam, kamu harus istirahat," katanya sambil melipat tangan di dadanya. Helmi mengangguk cepat. "Iya, aku mau ke kamar sekarang." Namun, sebelum dia bisa pergi, Hajatini berkata lagi, "Terima kasih sudah membantu Helmi, kau selalu begitu perhatian." Nada suaranya terdengar lembut, tapi ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang hanya Helmi bisa pahami. Dina tidak memperhatikan nada itu, ia hanya tersenyum tipis pada ibunya, lalu menggandeng tangan Helmi, mengajaknya keluar kamar. Saat mereka masuk ke kamar mereka sendiri, Dina melepaskan jaketnya dan duduk di tempat tidur. "Mama baik-baik aja di sini kan?" tanyanya santai tanpa menoleh ke arah Helmi. "Ya tentu," jawab Helmi cepat sambil mencoba mengatur napas. Dina menatapnya sejenak, matanya penuh dengan rasa lelah. "Mas, aku tahu akhir-akhir ini kita jarang punya waktu berdua. Aku tahu kamu pasti capek karena harus urus Mama juga. Tapi aku benar-benar hargai semua yang kamu lakukan. Aku cuma mau kita tetap solid ya." Kata-kata Dina itu seperti sebuah hentaman ke dada Helmi. Ia merasa lebih bersalah dari sebelumnya, tapi tidak tahu harus berkata apa. "Ya, kita kan baik-baik saja," jawabnya pelan. Tapi jauh di dalam hatinya,
Helmi tahu bahwa batas antara dirinya dan Hajah Tini sudah terlalu tipis. Dan setiap kali ia berusaha mundur, magnet yang tak terlihat itu justru semakin menariknya masuk. Lalu, malam berikutnya, Dina kembali pulang terlambat karena lembur, meninggalkan Helmi dan Hajah Tini berdua di rumah. Suasana terasa canggung saat makan malam. Hajah Tini hanya tersenyum kecil setiap kali pandangan mereka bertemu, membuat Helmi merasa jantungnya kembali berdetak kencang. Setelah selesai makan, Hajah Tini memanggil Helmi ke kamarnya. "Helmi, aku butuh bantuanmu sebentar." Helmi tahu ia seharusnya menolak, tapi entah kenapa kakinya bergerak sendiri menuju kamar Hajah Tini. Saat ia masuk, Hajah Tini menatapnya dengan pandangan penuh hati. "Aku pikir kau tidak akan datang," ucapnya. Senyum kecil bermain di bibirnya. "Bu, kita tidak boleh terus begini," kata Helmi, mencoba terdengar tegas. "Tapi kita sudah terlanjur, Helmi, dan aku tahu kau tidak bisa menjauh dariku sama seperti aku tak bisa menjauh darimu," jawab Hajah Tini cepat. Helmi memejamkan mata, mencoba melawan perasaan yang bergolak di dalam dirinya. Tapi saat ia membuka matanya lagi, Hajah Tini sudah menariknya lebih dekat, menyentuh tangannya dengan lembut. "Malam ini tidak ada yang pulang lebih awal untuk mengganggu kita," bisik Hajah Tini. Dan dengan kata-kata itu, Helmi menyerah pada dorongan yang selama ini ia coba lawan. Malam itu, keheningan di rumah semakin mencekam. Tidak ada suara selain detak jam dinding yang terdengar samar dari ruang tamu. Helmi berdiri di tengah kamar Hajah Tini, tatapannya kosong, perasaannya bercampur aduk antara rasa bersalah yang membakar dan dorongan yang terus menariknya mendekat. Hajah Tini duduk di kursi rodanya tampak tenang, tapi di balik ketenangan itu ada tatapan yang penuh keinginan. Dia tahu bahwa malam ini segala sesuatu akan berubah. "Helmi," ucapnya pelan, memecah keheningan. "Kita sudah terlalu jauh untuk berhenti." Sekarang Helmi menelan ludah, matanya masih menatap lantai. "Bu, ini salah kalau Dina tahu." Hajah Tini menyela, suaranya lembut namun tegas. "Dina tidak akan tahu, kau tahu itu." Helmi mengangkat wajahnya, menatap mata Hajah Tini. Ada sesuatu di sana, sebuah kekosongan yang hanya bisa diisi oleh dirinya. Ia tahu jika ia pergi sekarang, ia mungkin tidak akan pernah bisa menghadapi Hajah Tini lagi. Perlahan Hajah Tini meraih tangan Helmi, sentuhannya dingin tapi penuh makna. "Aku sudah lama kehilangan segalanya, Helmi. Kebahagiaanku, kehidupanku, bahkan tubuhku. Tapi malam ini, aku hanya ingin merasakan bahwa aku masih hidup," bisiknya. Kata-kata itu menghantam hati Helmi. Dia tahu ini salah, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mengabaikan Hajah Tini lebih lama lagi. Dengan langkah ragu dia mendekat, membiarkan dirinya tenggelam dalam situasi yang dia tahu akan menghancurkan semuanya. Hajah Tini mengangkat wajahnya mendekatkan diri ke Helmi. Napas mereka hanya berjarak beberapa inci, dan saat itu waktu terasa berhenti. Namun sebelum sesuatu terjadi, suara pintu depan terdengar terbuka keras. "Mas, aku pulang," teriak Dina dari ruang tamu. Helmi langsung melompat mundur. Tubuhnya tegang seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Hajah Tini hanya tersenyum kecil. Tidak sedikit pun terlihat panik. "Kau seharusnya pergi lebih cepat," bisik Hajah Tini sambil merapikan dirinya di kursi roda. "Helmi, Mama, kalian di mana?" panggil Dina lagi. Suaranya semakin mendekat. Helmi dengan cepat keluar dari kamar Hajah Tini, mencoba mengatur napasnya. "Ya, aku di sini," serunya mencoba terdengar normal. Dina muncul dari balik lorong, membawa beberapa kantong belanjaan. "Kamu di kamar Mama ada apa?" tanyanya sambil memandangi Helmi dengan curiga. Helmi menggeleng cepat. "Mama butuh bantuan tadi, aku cuma bantu sebentar," jawabnya singkat. Dina tampak tidak terlalu puas dengan jawabannya, tapi ia memilih untuk tidak menanyakan lebih jauh. "Ya sudah, bantu aku bawa barang-barang ini ke dapur." Helmi mengangguk dan mengikuti Dina TPI, pikirannya terus melayang ke kamar Hajah Tini.
Ia tahu malam itu hampir saja menjadi sesuatu yang tak termaafkan. Namun, ia juga tahu bahwa ia semakin sulit untuk menjauh dari godaan yang diberikan oleh Hajah Tini. Beberapa hari kemudian, hubungan di rumah itu menjadi semakin rumit. Helmi mencoba menghindari Hajah Tini sebanyak mungkin, tapi wanita itu selalu menemukan cara untuk memanggilnya, membuatnya tetap terikat dalam situasi yang tak bisa ia hindari. Di sisi lain, Dina mulai merasa ada yang aneh. Suaminya sering terlihat gelisah, dan ibunya terlihat terlalu tenang untuk ukuran seseorang yang baru saja kehilangan mobilitasnya. Suatu malam, saat Dina sedang bekerja di kamar, ia menemukan sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Sebuah pesan di ponsel Helmi yang tertinggal di meja. "Malam ini, pintu kamarku tidak akan terkunci. Aku menunggumu." Pesan itu dikirim oleh nomor yang ia kenal betul. Ibunya sendiri. Dina terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tidak ingin percaya pada apa yang baru saja dilihatnya, tapi bukti itu ada di depan matanya. Dengan tangan yang gemetar, ia meletakkan ponsel itu, kembali mencoba menenangkan diri. Tidak mungkin, gumamnya pelan, air mata mulai menggenang di matanya. Namun, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk memastikan kebenarannya adalah dengan menunggu. Malam itu, ia memutuskan untuk tidak memberitahu Helmi apapun. Sebaliknya, ia berencana mengintai, menyaksikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, Helmi berdiri di depan pintu kamar Hajah Tini. Ia tahu ia seharusnya tidak ada di sana, tapi kakinya seolah bergerak sendiri. Pikirannya kacau, tapi dorongan yang menguasainya semakin sulit untuk dilawan. Saat ia hendak membuka pintu, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. "Mas, apa yang kau lakukan di sini?" Helmi membeku. Ia berbalik perlahan dan menemukan Dina berdiri di sana, menatapnya dengan mata yang penuh amarah dan kekecewaan. "Dina, ini tidak seperti yang kau pikirkan," ucap Helmi terbata-bata mencari alasan. "Tidak seperti yang kupikirkan." Dina mendekat, matanya berkilat. "Jadi, kau sengaja berdiri di depan kamar ibuku tengah malam begini karena apa, Mas? Mau bantu dia lagi?" Pintu kamar Hajah Tini tiba-tiba terbuka. Wanita itu menatap mereka dengan wajah tanpa ekspresi, seolah tahu bahwa rahasia mereka akhirnya terungkap. "Dina, jangan salahkan Helmi. Ini bukan salah dia." Hajah Tini berkata pelan, memecah keheningan. Dina berbalik, menatap ibunya dengan penuh keterkejutan. "Jangan salahkan dia, jadi kau mengaku, Mas?" Hajah Tini hanya tersenyum kecil, tapi senyum itu lebih menyeramkan daripada menenangkan. "Apapun yang kau pikirkan, Dina, aku yakin kau sudah tahu jawabannya." Dina memandang Helmi dan Hajah Tini bergantian, dadanya naik turun, menahan emosi. "Kalian berdua benar-benar tak tahu malu." Malam itu, segala sesuatu yang selama ini terpendam akhirnya meledak, menghancurkan batas-batas hubungan yang sebelumnya tanpa kokoh. Suasana di rumah itu berubah menjadi medan perang yang penuh dengan kemarahan dan kebencian. Dina berdiri di lorong tubuhnya gemetar oleh campuran amarah dan kekecewaan yang begitu mendalam. Di depannya, Helmi tampak seperti orang yang baru saja tertangkap melakukan dosa besar. Sementara Hajah Tini tetap tenang seperti batu, seolah ia sudah mempersiapkan diri untuk momen ini. "Jadi, selama ini aku bekerja mati-matian untuk kalian, dan inilah yang kalian lakukan di belakangku," teriak Dina dengan suara yang pecah. "Dina, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku cuman," ucap Helmi dengan putus asa mencoba mendekati istrinya. "Diam, aku tidak mau dengar alasan bodohmu lagi, Helmi." "Apa ini terjadi sekali atau sudah berlangsung selama ini tanpa aku tahu?" Dina memotongnya. Matanya menatap tajam. Helmi hanya terdiam. Setiap kata yang ingin ia ucapkan seperti tersangkut di tenggorokannya. Dina mengalihkan pandangannya ke Hajah Tini. Matanya berkilat penuh kemarahan. "Dan kau mah, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Aku anakmu. Kau tahu aku mencintainya, tapi kau..." Hajah Tini tersenyum tipis, senyum yang lebih menusuk daripada kata-kata. "Dina, kau harus tahu bahwa ini bukan hanya salahku. Helmi datang kepadaku.
kau yang membiarkannya terabaikan. Terabaikan? Kau pikir itu alasan untuk menghancurkan rumah tangga anakmu sendiri? Dina terngangah Hajah Tini, menarik napas dalam lalu berkata dengan tenang, Dina, hubunganmu dengan Helmi sudah retak sejak lama. Kau hanya mengisi ruang yang kau biarkan kosong. Kalimat itu seperti tamparan keras bagi Dina. Ia ingin membantah, tapi ada sedikit kebenaran di baliknya. Hubungannya dengan Helmi memang mulai renggang sejak ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Namun, itu tidak pernah memberinya alasan untuk mengkhianatinya terlebih dengan ibunya sendiri. Dina melangkah mundur, mencoba mengatur nafasnya. Aku tidak percaya kalian. Kalian berdua adalah monster, ucapnya dengan suara bergetar. Beberapa hari kemudian, Dina tidak langsung pergi dari rumah itu meskipun hatinya sudah hancur berkeping-keping. Ia merasa harus menyusun rencana yang matang sebelum membuat keputusan besar. Namun, suasana di rumah menjadi lebih mencekam. Helmi mencoba berbicara dengannya beberapa kali, tapi ia selalu menghindar. Ia tidak lagi memandang Helmi dengan cinta. Yang tersisa hanyalah kemarahan yang membara. Hajah Tini di sisi lain tetap tenang seperti biasa. Ia bahkan tampak lebih tenang daripada sebelumnya. Seolah merasa menang karena rahasianya kini sudah bukan rahasia lagi. Namun, Dina bukan wanita yang akan diam saja. Suatu malam, saat Helmi sedang mandi, Dina masuk ke kamar Hajah Tini tanpa mengetuk. Ia berdiri di depan ibunya, matanya penuh dengan tekad. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan, Ma, ucap Dina dengan suara rendah. Tapi engkau salah besar jika kau berpikir aku akan membiarkan ini berlanjut. Hajah Tini tersenyum kecil, senyum yang membuat darah Dina mendidih. Apa yang akan kau lakukan, Dina? Meninggalkannya? Melaporkanku? Kau tahu itu hanya akan menghancurkanmu lebih dari aku. Tidak, aku tidak akan meninggalkan apapun. Tapi aku akan memastikan bahwa engkau tidak akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Balas Dina cepat. Hajah Tini mengangkat alis, tertarik dengan ancaman putrinya. Dan bagaimana kau akan melakukannya? Dina mendekat membungkuk ke arah ibunya hingga wajah mereka hampir sejajar. Kau akan lihat, Ma. Aku mungkin anakmu, tapi aku bukan seseorang yang akan kau kalahkan. Hajah Tini tertawa pelan, tawa yang penuh dengan rasa percaya diri. Dina, kau masih sama seperti dulu, selalu mencoba terlihat kuat, padahal engkau hanya rapuh di dalam. Namun, Dina tidak terpancing. Ia berbalik dan meninggalkan kamar itu tanpa berkata apa-apa lagi. Meninggalkan Hajah Tini dengan pikirannya sendiri. Malam berikutnya, Dina memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya tanpa memberitahu siapapun. Ia mulai menyusun rencana untuk menghancurkan hubungan terlarang itu tanpa harus meninggalkan rumahnya. Ia memasang kamera kecil di sudut kamar Hajah Tini, memastikan bahwa setiap tindakan ibu dan suaminya akan terekam. Ia tahu ini tindakan yang licik, tapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Beberapa hari berlalu, dan Dina akhirnya mendapatkan apa yang ia cari. Rekaman yang membuktikan hubungan antara Helmi dan ibunya. Dengan bukti di tangannya, ia merasa siap untuk menghadapi mereka. Namun, sebelum ia bisa melakukannya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Hajah Tini ditemukan tidak sadarkan diri di kamarnya. Helmi menemukannya pertama kali, tubuhnya tergeletak di lantai dengan wajah yang pucat. Dina segera memanggil ambulans, tapi di dalam hatinya, ia tidak bisa menahan perasaan campur aduk antara khawatir dan lega. Saat ambulans membawa Hajah Tini ke rumah sakit, Dina berdiri di depan rumah menatap Helmi dengan dingin. Ini belum selesai, katanya dengan suara yang hampir seperti bisikan. Helmi menatapnya, wajahnya penuh kebingungan dan rasa bersalah. Dina, aku minta maaf. Namun, Dina mengangkat tangannya menyuruhnya diam. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku butuh kebenaran, dan aku akan memastikan semua orang tahu siapa kalian sebenarnya. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kesetiaan sejati tidak hanya diuji dalam keadaan mudah, tetapi justru saat godaan datang.
Pengkhianatan dalam bentuk apapun tidak pernah memiliki alasan yang dapat membenarkannya, karena pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran dan penyesalan. Nafsu sesaat bisa merusak kehidupan yang telah dibangun dengan susah payah. Sebab sekali batas dilanggar, tidak ada jalan kembali. Selain itu, jangan mudah tertipu oleh kelemahan seseorang karena manipulasi bisa datang dari tempat yang tidak terduga. Pengkhianatan dalam rumah tangga tidak pernah berakhir bahagia karena hubungan yang sejati membutuhkan komitmen dan komunikasi, bukan pelarian. Dan yang terpenting, kebenaran serta karma selalu menemukan jalannya. Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.